Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kadihan, NIM 120040007. Saya dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang bank syariah. Nah, adapun pengertian bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berdasarkan rumusan tersebut, bank syariah berarti bank atau tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Muamalah adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli, al-bai, riba, bunga, piutang, gadai, memindahkan utang, bagi untung dalam perdagangan, jaminan, persekutuan, dan persewaan, serta ijaroh. Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memiliki layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Adapun yang kedua mengenai sejarah berdirinya bank syariah. Pada awalnya, pembentukan bank syariah banyak diragukan karena beberapa alasan. Yang pertama, banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga atau interest free adalah suatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Kedua, keraguan tentang bagaimana bank Islam akan membiayai operasionalnya. Berikut saya akan menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan berdirinya bank syariah. Yang pertama, tahapan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjam uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, melakukan transfer, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. Jelaslah bahwa ada individu-individu yang telah melaksanakan fungsi perbankan di zaman Rasulullah, meskipun individu tersebut tidak melaksanakan seluruh fungsi perbankan. Ada sahabat yang melaksanakan fungsi menerima titipan harta, ada sahabat yang melaksanakan fungsi pinjam-meminjam uang, ada yang melaksanakan fungsi pengiriman uang, dan ada pula yang memberikan modal kerja. Biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Yang kedua, terjadi zaman di tahapan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman ini, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, saraf, dan jihbis. Hal ini merupakan cikal bakal praktik penukaran uang atau money changer. Istilah jihbis mulai dikenal sejak zaman Muawiyah, yaitu pada tahun 661 sampai 680 Masehi, yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbat dan kihbut. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Nah, peranan banker pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Muqtadir, yaitu pada tahun 908 sampai 932 Masehi. Saat itu, hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri, misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imam. Nah, adapun selanjutnya tahapan di masa Eropa.
Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan Jihbis kemudian dilakukan oleh institusi yang saat ini dikenal dengan institusi bank. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika Raja Heri VIII pada tahun 1545 membolehkan bunga meskipun tetap mengharamkan riba dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda. Ketika Raja Henry VIII wafat, ia digantikan oleh Raja Edward yang membatalkan kebolehan bunga tersebut. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, ia digantikan oleh Ratu Elizabeth I yang kembali membolehkan bunga uang. Selanjutnya, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan mengalami penjelajahan dan penjajahan mulai dilakukan ke seluruh penjuru dunia, sehingga kegiatan perekonomian dunia mulai didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Nah, selanjutnya pada tahapan di zaman modern atau pasca Eropa. Yang pertama, tahapan pengembangan kerangka konseptual. Pada periode ini banyak dilakukan seminar, diskusi, dan kajian-kajian oleh para ekonom, bankir, dan ahli hukum tentang permasalahan riba, moralitas ekonomi, dan alternatif akad dan praktek perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, tahap eksperimen. Nah, pada periode ini muncul inisiatif terutama dari kalangan swasta untuk mempraktekkan konsep perbankan syariah, misalnya melalui pendirian Dubai Islamic Bank dan Dar al-Mal al-Islami di Emirat Arab. Nah, selanjutnya tahapan penetrasi pasar dan perluasan wilayah operasi pada tahun 1950 sampai sekarang. Nah, selanjutnya mengenai perbankan syariah modern. Nah, usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an. Tetapi usaha tersebut tidak sukses. Eksperimen lain dilakukan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana suatu lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan negara itu. Pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada tahun 1963 dengan berdirinya Mid-Garm Local Saving Bank. Nah, di Mesir, bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan. Kesuksesan Mid-Garm ini memberikan inspirasi bagi umat muslim di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat dipublikasikan dalam bisnis modern. Setelah berdirinya OKI, di mana salah satu agendanya adalah mendirikan Bank Islam, masa akhirnya pada bulan Oktober 1975 terbentuklah Islami Development Bank atau IDB yang beranggotakan 22 negara Islam. Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu mendirikan bank Islam di negaranya masing-masing, dan memainkan peran penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Kini, bank yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi itu telah memiliki lebih dari 43 negara anggota. Kini, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara. Bahkan, negara-negara barat, The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, yakni pada tahun 1983 di Denmark. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.